Assalamualaikum teman-teman. Pernah gak sih kalian itu ngerasa kayak di satu sisi kita itu pengen banget nih berubah jadi orang yang lebih baik lagi, tapi di sisi lain kok kayaknya susah banget ya untuk nahan diri kita, susah banget untuk melawan hawa nafsu kita. Misalnya nih, udah niat mau produktif hari ini, tapi akhirnya rebahan sambil scroll TikTok yang awalnya cuma 1 jam dulu lah, 2 jam, keterusan sampai beberapa jam secara nggak sadar. Nah, perasaan tarik ulur inilah antara pengen berubah dan keinginan lama yang masih nempel itu dalam psikologi Islam ternyata sudah dijelaskan lewat konsep nafas atau jiwa. Nah, oke teman-teman, di slide selanjutnya itu ada indikator yang akan dibahas. Ada nafas, di mana dijelaskan lewat konsep nafas jiwa manusia, lalu nafas yang menggambarkan proses spiritual manusia dari perjuangan menuju ketenangan. Dua indikator penting yang akan aku bahas. Perlu diketahui juga teman-teman bahwasannya dalam psikologi Islam nafas atau jiwa itu memiliki beberapa tingkatan. Ada nafas amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, terus radiyah, mardiyah, dan nafas tingkatan tertinggi yaitu nafas al-kamilah. Dari seluruh tingkatan tersebut, kali ini aku akan membahas tentang nafas al-mulhamah dan al-mutmainnah. Nah, kenapa sih kok aku ngambil 2 indikator nafas ini? Karena 2 tahap ini itu mewakili perjalanan manusia dari jiwa yang masih berjuang melawan dorongan negatif atau hawa nafsu kita sampai jiwa yang sudah mencapai ketenangan batin, tenang gitu. Dan biar nggak cuma teori aja, nanti aku akan juga bakal jelasin dengan contoh nyata dari jurnal penelitian psikologi modern yang relevan pastinya. Oke, pada slide selanjutnya saya akan membahas tentang nafas al-mulhamah. Kelihatan nggak teman? Kelihatan lah ya. Nah, al-mulhamah tahap ini itu ketika seseorang mulai mendapatkan ilham untuk berbuat baik, tapi masih sering berjuang melawan hawa nafsunya, berkonflik dengan hawa nafsunya sendiri. Nah, kata dari al-mulhamah itu berasal dari kata ilham yang berarti inspirasi atau dorongan batin. Jiwa ini tuh sudah mulai bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tapi belum sepenuhnya kuat untuk konsisten di jalan kebaikan. Ada dalilnya dalam Quran surah Asy-Syams 8 yang berbunyi fa'alhamaha fujuraha wattaqwaha, yang artinya maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya, yang artinya di tahap ini manusia itu mulai sadar tentang 2 sisi dirinya, sisi yang mendorong pada keburukan dan sisi yang mendorong pada kebaikan. Setelah itu dalam psikologi modern juga tahap ini nafas al-mulhamah itu mirip dengan moral self awareness atau internal moral conflict, tau nggak? Yaitu keadaan ketika seseorang mulai sadar gimana nilai-nilai moral dia, tapi masih sering berdebat dengan dirinya sendiri. Dan menurut teori self determination dari Deci dan Ryan 2000, orang yang di tahap itu mulai termotivasi secara intrinsik, yang artinya dorongan untuk berbuat baik itu sudah datang dari dalam dirinya sendiri. Jadi bukan karena tekanan orang luar, lingkungan luar, atau karena teman-temannya. Jadi datang dari dirinya sendiri. Ada juga sebuah penelitian oleh Hajamilah 2023 tentang spiritual reflection training pada mahasiswa yang menunjukkan bahwa ketika mahasiswa dilatih untuk merenungkan tindakan mereka dan nilai-nilai mereka secara spiritual, ternyata tingkatan kesadaran moral mereka itu meningkat secara signifikan dan perilaku maladaptif mereka itu justru menurun malah. Nah, hal ini tuh membuktikan teman-teman bahwa nafas al-mulhamah itu bisa dikembangkan dengan latihan refleksi dan kesadaran diri. Jadi bukan sekedar teori aja, tapi terbukti juga secara empiris ini teman-teman.
Nah, ada pun ciri-cirinya. Orang dengan jiwa ini biasanya ciri-cirinya itu sudah sadar akan kesalahan dia, terus mulai berusaha memperbaiki diri dia, tapi masih sering mengalami tarik ulur antara kebaikan dan keburukan. Terus dia itu ingin berubah juga, ingin berubah yang menjadi lebih baik, tapi kadang juga masih kalah oleh hawa nafsu dia dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Meskipun begitu, pada tahap ini tuh seseorang sudah menunjukkan adanya kesadaran moral dan adanya kemauan diri dia untuk bertumbuh menjadi yang lebih baik lagi. Lalu slide selanjutnya yaitu ada nafas indikator kedua, yaitu al-mutmainnah. Di mana al-mutmainnah itu jiwa yang tenang, yang ridho. Kalau jiwa al-mulhamah itu kan masih sering masih berjuang gitu kan untuk melawan hawa nafsu, tapi sudah terilhami. Sedangkan mutmainnah ini adalah tahap ketika jiwa itu sudah tenang, sudah stabil. Nah, kata dari mutmainnah itu berarti ketenangan, teman-teman. Jiwa ini tuh sudah mampu menerima takdir dengan lapang dada, tidak mudah goyah, dan hidupnya tuh penuh dengan rasa ikhlas, syukur gitu. Nah, dalam Al-Quran ada dalilnya juga. Dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 27 dan 28 disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang artinya wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoi. Tahap ini tuh menggambarkan seorang yang sudah mencapai kayak self acceptance, emotional balance, dan resilience, dimana dalam positive psychology keadaan ini tuh mirip dengan konsep well-being, tau gak? Seorang yang damai secara emosional dan puas dengan kehidupannya yang sekarang. Ada juga sebuah penelitian oleh Hasan dan Zainuddin kalau nggak salah 2004 itu menemukan bahwa gratitude journaling yang berbasis spiritual itu ternyata mampu untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis dan menurunkan stres pada perempuan dewasa, teman-teman. Yang artinya ketika seseorang melatih rasa syukur dia dan penerimaan diri dia, jiwanya itu menjadi lebih tenang lagi, lebih balance lagi. Dan hal inilah kondisi nafas al-mutmainnah. Sebagai contohnya nih, bisa kita lihat ketika kita dihadapi oleh stres karena banyak tekanan dalam hidup kita ya, yang kita lakukan itu justru ternyata melakukan hal-hal yang positif, yang baik, kayak rutin berzikir, menulis hal-hal yang disyukuri, journaling, atau melakukan banyak hal positif lainnya. Nah, aktivitas-aktivitas itulah yang membuat kita itu mulai lebih tenang lagi, jarang marah lagi, dan mampu menerima masa lalu kita, mampu menerima diri kita. Hal itu juga bentuk nyata mutmainnah dalam kehidupan modern. Jadi bukan berarti tanpa masalah ya, tapi lebih ke kita mampu berdamai dengan masalahnya. Oke, aku lanjut slide selanjutnya. Supaya lebih konkret dan ilmiah lagi, aku akan menghubungkan dua konsep ini dengan jurnal yang berjudul Tingkat Psychological Wellbeing Pecandu Narkoba Pasca Rehabilitas di BNN Kabupaten Cilacap. Aku menemukan satu jurnal ini yang tepat banget sama materi aku kali ini, yaitu dua indikator nafas itu. Karyanya Anissa Frida Nur Febriana 2025. Nah, di mana penelitian ini itu menggunakan metode studi kasus kualitatif pada dua mantan pecandu narkoba yang telah menyelesaikan program rehabilitas dia. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana tingkat psychological well-being mereka setelah lepas dari kecanduan narkoba itu. Nah, dua subjek penelitian ini itu menunjukkan hasil yang menarik, teman-teman. Jadi ada dua orang. Yang subjek pertama itu namanya berinisial D, lalu yang subjek kedua itu berinisial H. Di mana subjek pertama si D ini itu sudah mulai bisa menerima dirinya, tapi masih merasa kayak belum sepenuhnya puas dengan hidupnya. Dia tuh masih terpengaruh stigma masyarakat dan kadang kayak minder gitu loh dengan masa lalunya itu.
Nah, sedangkan si subjek H ini dia tuh sudah berdamai dengan masa lalunya. Dia juga sudah memiliki keluarga, sudah menikah nih maksudnya, dan keluarganya sudah harmonis juga, dan pekerjaan yang stabil. Beda dengan yang subjek D. Jadi dia itu merasa kayak hidupnya tuh sudah lebih berarti ketimbang sebelumnya, lebih bersyukur. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang Islam juga, subjek D ini itu mencerminkan jiwa al-mulhamah yang telah kita bahas tadi, di mana jiwa yang sudah mendapatkan ilham untuk berubah, tunjuk, sudah berusaha juga untuk memperbaiki diri, tapi ternyata dia masih berjuang melawan dirinya, yaitu rasa takutnya, rasa penyesalannya, dan pengaruh-pengaruh lingkungannya. Sedangkan untuk yang subjek H ini, dia itu menggambarkan jiwa al-mutmainah, teman-teman, dimana jiwa yang sudah tenang, kayak ridho dengan takdir yang Allah berikan. Dia juga mampu loh untuk menerima masa lalunya sebagai bagian dari perjalanan hidupnya, dan malah melanjutkan, bukan terpuruk akan masa lalu. Jadi dari hasil penelitian ini, itu kita bisa lihat bahwa rehabilitasi itu bukan hanya proses penyembuhan fisik aja, teman-teman, tapi juga proses penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, tahu kan? Nah, subjek D itu masih belajar menerima diri, menggambarkan yang menggambarkan tahap mulhamah, sedangkan subjek H yang sudah damai untuk menggambarkan mutmainah, seperti itu. Jadi hal tersebut itu menunjukkan bahwa proses spiritual seseorang itu berjalan dengan bertahap, teman-teman, dari kesadaran ke penerimaan diri hingga mencapai ketenangan batin. Dan dalam istilah psikologi modern, perubahan ini tuh disebut dengan self acceptance dan well-being yang tadi aku telah jelaskan. Tapi dalam psikologi Islam ini tuh adalah perjalanan jiwa manusia menuju dekat lagi dengan Allah. Jadi dari dua tahap ini, yaitu nafas al-mulhamah dan nafas mutmainah, kita tuh bisa lihat bahwa perjalanan jiwa manusia itu tuh dinamis dan penuh dengan proses. Dari jiwa yang masih berjuang melawan dorongan negatif, hawa nafsu, tapi mulai sadar akan kebaikan, menuju jiwa yang lebih tenang, lebih ikhlas, dan penuh dengan kedamaian. Dimana tadi juga jurnal Anissa Frida Nur Febriana yang telah aku jelaskan tadi tentang dua pecandu narkoba yang sudah direhabilitas, itu menjadi bukti nyata bahwa konsep keislaman dan psikologi modern itu saling terhubung. Self acceptance, resilience, dan well-being yang ditemukan dalam penelitian itu sejatinya adalah menuju jalan yaitu menuju konsep mutmainah, yaitu jiwa yang damai karena sudah berserah sepenuhnya kepada Allah. Karena pada akhirnya seperti firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 28 yang melihat, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang tenang dan diri ridho. Dan mungkin itulah tujuan akhir dari perjalanan jiwa kita semua. Semoga kita diberikan ketenangan dan kedamaian hati dalam setiap langkah kita. Terima kasih telah mendengarkan video saya dan telah menyimak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.